Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi geometri. Konsep transformasi geometri. Konsep transformasi geometri lahir dari gagasan seorang matematikawan berumur 23 tahun, yaitu Felix Klein. Felix Klein mengungkapkan bahwa suatu bangun geometri dapat diubah letaknya atau bentuknya, yang disebut dengan transformasi. Oleh sebab itu, ada perubahan letak atau perubahan bentuk dari suatu bangun geometri. Jenis-jenis transformasi geometri. Terdapat 4 macam jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. 1. Translasi. Translasi atau pergeseran adalah pemindahan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Arah dan jarak tertentu yang ditentukan oleh suatu atau vektor ruas garis berarah. Simbol dari suatu vektor adalah adanya tanda panah huruf kapital. Contoh vektor AB ditulis menjadi dalam kurung tanda panah AB. Perhatikan rumus di samping ini, yaitu garis X, terdapat garis X dan garis Y, yang dimana P dalam kurung X dan Y ditranslasikan menjadi P aksen dalam kurung X tambah A dikali Y tambah B. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi setiap titik pada bangun geometri itu terhadap sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai sumbu cermin. Refleksi harus mempunyai sumbu cermin atau acuannya terhadap garis tertentu. Acuannya bisa berbagai macam, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, pencerminan terhadap titik 0 dalam kurung 0,0, dan pencerminan terhadap titik sembarang atau dalam kurung Y sama dengan K. Gambar pencerminan dari titik acuannya dapat dilihat di samping ini. Terdapat 2 buah garis Y dan X yang terdapat poin B dan A. Maka kalau kita dicerminkan, yang pertama poin B dan A itu ada di situ A dalam kurung A, negatif B. Kalau dicerminkan itu B berubah menjadi negatif ya, dari yang awalnya positif menjadi negatif. Dan di situ terdapat titik A aksen dalam kurung A, B. Jadi B-nya yang awalnya negatif kita cerminkan menjadi positif. 3. Rotasi. Rotasi atau perputaran
adalah transformasi dengan proses memutar sembarang titik lain terhadap titik tertentu. Suatu rotasi ditentukan oleh 3 buah unsur, yaitu 1. Titik pusat rotasi. Apakah acuannya adalah sumbu koordinat 0 dalam kurung 0,0 atau acuannya titik sembarang atau dalam kurung atau P dalam kurung M, N. Yang kedua, besar sudut rotasi menentukan jauhnya rotasi. Ukuran sudut rotasi dapat ditentukan dalam derajat, radian atau rad, atau bilangan pecahan terhadap suatu putaran penuh. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Suatu rotasi dikatakan mempunyai arah positif jika rotasi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan rotasi dikatakan mempunyai arah negatif jika rotasi itu searah dengan arah putaran jarum jam. Perhatikan rumus rotasi berikut ini. Terdapat 2 buah garis, yaitu garis Y dan garis A, dengan titik P dalam kurung A, B, dengan titik koordinat 0 dalam kurung 0,0. Jika titik P dalam kurung A, B kita rotasikan atau kita putar searah dengan jarum jam, maka titik P yang awalnya titik P dalam kurung A, B, maka akan menjadi titik P dalam kurung A banding B aksen. Yang keempat, dilatasi. Dilatasi atau perbesaran, garis miring pengecilan atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri itu. Nilai suatu dilatasi ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skalanya, dalam kurung faktor dilatasi. Dilatasi yang berpusat di titik asal 0 dalam kurung 0,0 dan titik sembarang P dalam kurung A, B dengan masing-masing faktor skala K disimbolkan berturut-turut dengan dalam kurung 0, K dan dalam kurung P, K. Faktor skalanya juga dapat ditulis ke dalam bentuk matriks. Bentuk persamaan transformasi dilatasi dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Pertama, X aksen dan Y aksen dengan ordo M 0, 0, M, yaitu X, dan maka didilatasikan menjadi X, Y. Dan selanjutnya, dilatasi dikatakan diperbesar apabila M lebih besar dari 1. Sedangkan dilatasi dikatakan diperkecil apabila M lebih kecil dari 1. Perhatikan rumus di bawah ini. Terdapat 2 buah garis. Yang pertama garis Y. Terdapat di situ terdapat
K, A, B, C, A aksen dan B aksen. Jika AB didilatasikan atau diperbesar, maka menjadi A aksen dan B aksen. Yang selanjutnya, rumus transformasi dilatasi dengan pusat rotasi 0 dalam kurung 0,0 adalah sebagai berikut. Terdapat dua buah garis, yang pertama garis Y dan garis X. Terdapat titik P dalam kurung K dan L. Dan AB jika didilatasikan atau diperkecil dengan pusat rotasi 0 pusat rotasi P dalam kurung K, L, maka akan menjadi A aksen dan B aksen. Selanjutnya, transformasi persamaan dilatasi dengan pusat rotasi P dalam kurung K, L adalah sebagai berikut dalam bentuk matriks. Yang pertama, terdapat matriks dilatasi dengan ordo X aksen, negatif K, Y aksen, dan negatif L. Jika didilatasikan dengan bentuk matriks, maka terdapat ordo M 0, 0M. Jika didilatasikan menjadi Y negatif K dan Y negatif L. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat titik A jika A aksen dalam kurung 13, negatif 20 merupakan bayangan titik A karena translasi B dalam kurung 10, negatif 7, yaitu terdapat poin 13 negatif 20 sama dengan X, Y tambah 10 negatif 7. Nah, X ini kita pindah ruaskan ke depan ya. Jadi X, Y sama dengan 13 negatif 20 diambil 10 negatif 7. Hasilnya adalah X, Y sama dengan 3 negatif 13. Jadi koordinat titik A adalah 3 negatif 13. Thank you for waiting. Terima kasih karena sudah memperhatikan video saya gitu. Walaupun masih banyak kekurangan ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan gitu. Karena saya masih dalam tahap belajar gitu. Pasti masih ada kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.